Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, yang belakang dengar nggak ya? Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa sudah pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan pertama kita bahas tentang judulnya doang. Pertemuan kedua kemarin membahas tentang muqaddimah dan bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang sekarang tetap masih bismillah, tapi kita akan melihat dari sisi lain. Jadi kalau kita lihat buku-buku keislaman, itu muqaddimahnya itu selalu ditulis dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya buku fikih, tafsir, hadis, tauhid saja. Bahkan buku-buku yang terkait dengan ilmu-ilmu astronomi, kedokteran, sosiologi dan lain sebagainya selalu ditulis dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini memang menjadi ciri khas seorang intelek pemikir muslim. Bismillah ini seakan sederhana tetapi mempunyai banyak makna, punya banyak implikasi sosial, punya banyak implikasi politik dan lain sebagainya. Sederhana bismillahirrahmanirrahim. Para ulama kita menyadari bahwa kullu amrin dibalin la yubta bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua persoalan, perbuatan jika tidak dimulai dengan bismillah, maka amal perbuatan itu muspro, aktok, terputus, tak berguna. Sama-sama makan, yang satu kenyang pakai bismillah, yang dua bismillah kenyang, sama-sama kenyang, tetapi yang satu dapat pahala, yang satu tidak. Sama-sama nyangkul, dapat apa istilahnya itu, bisa membedengi ya cabai, satu dapat pahala, satu tidak. Itu bismillahirrahmanirrahim. Maka memang segala sesuatu harus dimulai dengan bismillah. Bahkan ketika masuk rumah, satu baca bismillahirrahmanirrahim, satu tidak, sama-sama bisa masuk rumah. Bedanya ketika kita masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, dilalai nang jero omah kok ana kuntilanak langsung melayu. Wah. Iya. Pas buka aja petuan itu. Nang pelawang. Nah, itu kalau baca bismillah aman. Jadi kuntilanaknya lari. Kalau enggak ya kita tidur ya dikeloni. Dikeloni. Bangun tidur itu anget kayak tangi turu salat subuh kok anget ngantuk diketali jebule dikeloni kuntilanak kan ora ngerti. Nah, itu karena nggak baca bismillah. Jadi bismillah itu luar biasa sekali. Nanti implikasinya banyak dalam pengobatan. Karena saya banyak punya pengalaman hanya dengan bismillah itu, hal-hal yang aneh-aneh itu kadang bisa sirna. Kita berobat ke sana kemarin nggak sembuh, ternyata dengan bismillah bisa sembuh. Itu ada itu. Itu implikasi dalam dunia medis juga banyak itu. Itu memang ciri khas umat Islam sejak zaman dulu. Kita lihat di dalam buku Al-Qanun fit Tibb punya Ibnu Sina. Al-Qanun itu apa? Itu buku kedokteran. Tapi dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-Hawi karya Ar-Razi. Wah, berapa 16 jilid atau berapa kedokteran. Umat Islam itu dulu hebat. Membuat buku kedokteran sampai berjilid-jilid, sangat detail. Menerangkan tentang operasi sangat detail dengan gambar-gambar guntingnya, pisaunya, cara menjahitnya detail sekali. Obatnya luar biasa. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-Hay'ah, buku astronomi Ibnu Sina. Ya bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah Ibnu Khaldun, buku sosiologi dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu wujud bahwa ilmu yang kita peroleh itu dari Allah. Wujud ketawaduan kita bahwa manusia itu sungguhnya tak punya apapun.
Ilmu yang diberikan Allah kepada kita hanya setitik dibanding ilmu Allah yang sangat luar biasa, yang maha luas. Maka sebagai ketawaduannya itu kita mulai dengan menyebut nama Allah. Dan itu punya implikasi sosial. Ketika Allah mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Dari sanalah kemudian kita segala sesuatu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu juga terkait dengan Iqra', bacalah, tetapi apa? Bismi rabbika, atas nama Tuhan. Artinya kita suruh belajar, membaca, menulis ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk ketawaduan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bismillah ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam tidak ada keterputusan antara ilmu dengan Allah. Tidak ada sekularisasi ilmu pengetahuan. Dan bahwa kita belajar itu murni hanya untuk mencari ridha Allah. Bukan apapun. Maka ulama kita sangat tawadhu. Dan mereka menyadari bahwa ilmu ini tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Maka ketika kita baca kitab politik, baik yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, misalnya As-Siyasah Syar'iyyah Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan apa? Pemimpin umat atau presiden kalau zaman sekarang, itu gunanya apa? Syianatuddin wa dunya, menjaga agama dan dunia. Jadi tugas seorang pemimpin, seorang presiden, seorang kepala negara itu adalah menjaga agama dan dunia. Jadi agama tetap. Dan ini juga sama dengan pendapatnya Imam Mawardi. Sama pendapatnya dengan Imam Mawardi dalam kitabnya apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sama pendapatnya dengan Ibnu Khaldun di dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nanti bisa kita bedakan dengan politisi, seorang tokoh politik ataupun pemikir politik barat, Machiavelli, yang sangat sekuler sekali. Nah, karena kesadaran itu, politik pun tujuannya itu apa? Menjaga agama. Artinya apa? Agama itu ya terkait dengan Daruriyatul Khamsah kalau dalam istilah maqasid syariah itu. Apa itu Daruriyatul Khamsah? Daruriyatul Khamsah merupakan 5 atau pokok dasar Allah itu menurunkan hukum itu untuk apa? Imam Syatibi menjadi 5. Satu, nah saya tulis ya. Yang belakang nampak enggak nih Henry? Ada namanya maqasid syariah ya, maqasid syariah. Menjaga agama. Wanitanya kering gua. Saya orang menjaga rondo ya. Jadi yang nama maqasid syariah, tujuan dasar hukum syariah, Al-Quran, Sunnah itu diturunkan itu untuk apa sih? Gitu kan? Untuk 5 hal ini: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan. Menjaga agama itu dari 2 sisi, supaya agama tetap eksis dan supaya agama itu tidak sirna. Supaya tetap eksis apa? Maka kemudian kita diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk puasa, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya eksis. Maka syiar-syiar besar agama itu dimunculkan, termasuk pengajian umum dan sebagainya itu. Itu untuk menjaga agama. Ini loh umat Islam, gitu kan. Yang kedua, ya, menjaga supaya agama tidak sirna.
Dengan apa? Ketika ada serangan musuh, kita wajib jihad. Wajib membela agama kita. Wajib membela negara kita. Ini agama. Yang kedua, jiwa. Jiwa itu kita diwajibkan untuk apa? Supaya yang sama nih. Dua-duanya ini sama ya. 5 ini sama. Ini bagi menjadi 2. Tetap eksis atau tidak sirna. Jiwa supaya tetap eksis, supaya tetap sehat, kita wajib makan yang bergizi, yang halal. Halal, karena semua yang halal itu pasti baik. Semua yang halal pasti baik, apa aja. Semua yang haram itu pasti buruk. Dalam berbagai macam penelitian yang namanya daging babi itu membahayakan. Karena membahayakan makanya diharamkan. Ya kan? Nah, nanti supaya tidak sirna itu diantaranya kita tidak boleh makan yang mudarat, daging babi, bangkai, darah, itu mudarat, semua itu bahaya bagi tubuh kita, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Makan yang sehat-sehat. Ini supaya eksis. Kalau sakit berobat, kan? Harta sama supaya eksis, ya kerja, macul, kan? Bedengi Lombok, nah ini supaya tetap eksis, supaya tidak sirna. Yo, kalau sekiranya ada pencuri, dihukum, gebuki. Aslinya pencuri terus dipotong tangan ya, kan seperti itu. Itu supaya harta enggak sirna. Kalau perampok yang sampai membunuh itu disalib, bukan hanya dibunuh. Salib itu apa? Potong tangan, potong kiri, potong gini. Taruh di tengah jalan perempatan, asli ini hukum Islam ya. Ora nek rajab ya. Nek apa sing jenengane perampok yo potong tangan, potong gini, taruh di perempatan jalan wong liwat doroh. Oh ini perampok ya. Jadi Jesus Christ itu. Bengi-bengi mabur ndase. Akal. Supaya tetap eksis, maka kita suruh belajar. Kita harus minum-minum yang baik-baik. Supaya nggak sirna, nggak boleh yang haram. Kehormatan itu terkait dengan, ada yang bilang kehormatan, Al-Ghazali kadang menggunakan kata kehormatan, kadang menggunakan kata nasal, keturunan. Kita diajarkan untuk menikah yang baik-baik, diharamkan berzina dan sebagainya. Ini tujuan utama daripada diturunkannya hukum syariat. Dan para ulama kita itu menyadari ini, para ilmuwan kita itu melihat dari sisi ini. Bahwa kita itu diwajibkan untuk menjaga akal kita, diantaranya dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Dan ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka ilmu yang digunakan ini, yang terkait dengan akal ini, demi kemaslahatan manusia, umat manusia. Tidak boleh ilmu yang digunakan ini justru untuk menghancurkan umat manusia. Tidak boleh sama sekali. Nah ini kesadaran bismillah tadi itu. Ada relasi, jadi ada hubungan relasi antara kita dan Allah. Kita belajar itu bukan untuk ilmu untuk ilmu itu bukan, tapi ilmu untuk umat manusia. Dan manusia berilmu itu sangat mulia, sangat mulia. Maka ketika Nabi Adam diciptakan, tujuan utamanya adalah membuat peradaban di muka bumi. Maka bekal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma. Allah ajari ilmu pengetahuan, karena ilmu menjadi bekal dia untuk membangun peradaban manusia di dunia. Dan itu demi kemaslahatan. Maslahat itu apa? Tidak merusak. Dan supaya tidak merusak, maka segala sesuatu harus diikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam epistemologi Islam, epistemologi apa? Sumber ilmu pengetahuan dalam Islam itu tidak pernah menafikan adanya Allah. Tidak pernah menafikan. Nah, ini baru kelihatan ketika kita bandingkan dengan peradaban barat. Beda banget. Yang namanya Machiavelli, nah, saya bandingkan tadi. Salah seorang politisi iya, intelektual iya, dari Itali, lahir tahun 1469. Zaman kebangkitan Barat lah, mulai awal-awal kebangkitan Barat, awal pergulatan, ya, pergulatan antara dewan gereja dengan tokoh intelektual.
Machiavelli ini termasuk orang yang menggugat Dewan Gereja. Termasuk tokoh-tokoh awal yang menggugat Dewan Gereja. Karena di waktu itu ada dua kekuasaan memang. Kekuasaan gereja yang berkoalisi dengan politik, dengan intelektual. Seakan-akan terpisah. Kenapa bisa terpisah seperti ini? Di dunia Islam nggak ada itu. Yang namanya Harun ar-Rasyid itu punya majelis ilmu. Yang namanya Ibnu Sina itu pernah dipanggil sama Khalifah di Baghdad untuk mengobati penyakit di sana. Setelah berhasil mengobati, langsung dia menjadi dikasih hadiah apa namanya, ilmu perpustakaan, bangga, senang. Ibnu Tufail itu apa namanya itu dokter pemerintah atau dokter kerajaan di Andalus sana. Ibnu Rus juga sama, dokter negara. Itu nggak pernah terjadi benturan pakar astronomi kok kemudian menentang ilmuwan, menentang ulama, itu nggak ada. Bahkan seperti Ar-Razi itu ya ilmu agama ya pinter, ilmu umum ya pinter. Imam Ghazali itu di dalam bukunya Tahfudz al-Falasifah itu bahkan membahas panjang lebar terkait dengan apa namanya, ilmu apa istilahnya itu. Kalau barang naik dilempar ke atas jatuh ke bawah apa? Gravitasi. Jadi dia menggunakan apa? Panah itu kalau dilempar ke atas itu turun. Ya kan? Jadi jauh apapun ke atas itu turun. Maka dia mengatakan bahwa ada yang namanya gravitasi bumi itu. Sebelum Newton. Sebelum Ghazali tahun berapa tahun? Kalau Masehinya 1000, meninggalnya tahun 1150 Masehi. Waduh. Kalau Hijriahnya ya tahun 500 sekian. Hijriah meninggalnya, lahirnya tahun 1400 sekian. Kita Al-Ghazali. Jauh. Kalau Anda baca kitab-kitab ilmu kalam seperti Al-Ibkar fi Usuluddin, itu membahas tentang teori atom sangat detail. Sangat detail teori atom. Wah, kita tahu atom kan zaman sekarang. Makanya saya sering mikir mestinya itu tentang pengembangan bom atom itu mestinya umat Islam loh sing menguasai mesti ini. Karena dari tahun 900 Masehi, bayangkan 800 Masehi, 900 Masehi itu bahas tentang atom sudah sangat detail. Termasuk apakah atom bisa dibelah, apakah mengapa atom itu geraknya memutar, kenapa nggak kotak gini. Itu sudah dibahas tahun 800-900 Masehi. Sebelum muncul bom atom seperti sekarang, sebelum kajian atom sekarang itu sangat detail. Itu umat Islam sudah bahas itu. Nah, jadi meskipun mereka itu bahas tentang atom, tentang fisika, kimia, tetapi ilmu agamanya juga mantap, bagus. Nggak pernah terjadi benturan antara agama dengan umum, itu nggak pernah. Maka Al-Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin di bab iman tidak pernah membagi ilmu menjadi ilmu agama dan ilmu akhirat, istilahnya gitulah. Maksudnya ini perspektif ilmu agama akhirat perspektif barat ya. Orang barat kan kalau mau kaya ya dunia, gilir kalau agama ke gereja, dia pisah nul. Sekuler. Karena tidak bisa ketemu. Nek kasih ngaji sono, nek luru urip nang dunia kono, jadi nggak bisa ketemu kan istilah orang barat tuh. Jadi itu enggak nyambung. Makanya ilmu itu kalau Imam Ghazali bagi dua. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu bisa sholat, bisa puasa, bisa yang wajib-wajib lah. Itu namanya fardu ain. Fardu kifayah itu apa? Belajar astronomi itu fardu. Belajar kedokteran fardu. Disebutkan dalam Ihya itu kedokteran, kemudian matematik itu fardu. Wajib, artinya semua orang itu wajib. Bisa, tetapi ketika sudah ada satu yang belajar, yang lain gugur. Tapi kalau saat temanggung orang-orang sing mlebu kedokteran, dosa kabeh. Ini ana sing loro, ana sing iso ngobati kan ngono. Tapi wajib. Beda dengan barat. Ilmu dunia ki yo matematik, opos macam-macam itu ilmu dunia. Ilmu akhirat ke gereja kan gitu. Nah, Machiavelli itu lahir tahun 1469, di mana waktu itu Eropa terjadi pergolakan seperti itu antara dewan gereja dengan para saintis. Kenapa kok terjadi pergolakan? Karena banyak teori-teori yang diambil dari pemikir para tokoh-tokoh dewan gereja itu sering sekali bertentangan dengan teori ilmiah. Ketika Galileo mengatakan bumi itu mengitari matahari, dewan gereja mengatakan matahari yang mengelilingi bumi. Kan berbeda nih. Akhirnya Galileo yang ditangkap, dihukum, dibakar hidup. Temannya Machiavelli itu ada yang ditangkap, dipancung karena dia mengkritik gereja juga. Saya lupa namanya itu.
Jadi Machiavelli termasuk yang tokoh yang juga berusaha untuk menentang dominasi gereja ini, yang sering kita harus etik, kita harus taat agama, kita harus begini. Ya taat agama bagus, berakhlak bagus. Tetapi persoalannya adalah Dewan Gereja ini sangat berkuasa, siapapun yang menentang dengan keputusan atau berbeda pendapat dengan Dewan Gereja, itu bisa dihukum. Ini menjadi persoalan, termasuk di dalam sains dan ilmu pengetahuan. Ketika ada penemuan baru bertentangan dengan yang diyakini oleh Dewan Gereja, orangnya bisa ditangkap, hukum mati. Ini kan jadi persoalan. Machiavelli ini termasuk yang kritis. Bahkan kemudian dia mengatakan bahwa politik itu atau agama itu sesungguhnya sekedar untuk alat politik saja. Inti kalau orang berpolitik, dia pakar politik dan dia berbicara soal politik ya. Ya kalau tidak berpolitik ya berpolitik. Apapun bisa diterjang. Demi apa? Menjaga eksistensi negara. Jadi ada istilah kalau dalam Machiavelli itu menghalalkan segala cara demi eksistensi politik. Pemerintah itu ada dua fungsi atau dua cara. Bisa dicintai atau ditakuti. Kalau bisa dua-duanya. Kalau suruh milih salah satu, yang ditakuti ini yang diambil. Maka pemerintah boleh diktator. Orang-orang yang dianggap lemah, yang dianggap menentang, yang macam-macam lah, boleh disingkirkan, boleh dibunuh. Demi apa? Eksistensi politik. Maka politik itu murni berebut kekuasaan. Cara apapun bisa dilakukan. Dan agama sekedar sebagai justifikasi saja. Sebagai apa ya? Alat saja. Jadi sebenarnya teori Machiavelli itu sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia itu. Agama itu kalau udah pemilu guys, semua sing ora tau jilbaban ya jilbaban no. Oh iya. Sing biyen mengatakan kita anti politik identitas, lihat aja nanti dekat pemilu. Semua pakai politik identitas. Sekarang aja dibilang nggak boleh politik identitas. Ntar udah semua pakai ayat Al-Quran, semua pakai jilbab yang biasanya nggak pernah jilbaban, yang nggak pernah sholat tahu-tahu jadi imam sholat. Ya meskipun sholatnya duhur sama asar kan, yang nggak ada, yang bacanya nggak kedengeran. Yang penting tadi imam sholat difoto api gitu kan. Iya, pakai baju serban sing koyo Pangeran Diponegoro, sing men iso, wah kayak syekh gitu. Iya, kayak kiai gitu. Orang Kristen pun, tokoh-tokoh Kristen akan berkeliling ke masjid-masjid. Hari itu. Nah, itu kan politik identitas yang sekarang ditentang, tapi akan digunakan. Jadi politik itu sekedar dijadikan sebagai apa ya? Gincu, sekedar sebagai justifikasi. Nah, ini sebenarnya sama persis yang disampaikan oleh Machiavelli itu. Cuman Machiavelli memang lebih ekstrim lah. Lebih ekstrim dah. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Coba kita bandingkan apa yang disampaikan Machiavelli dengan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Beda. Politik itu bukan untuk menjaga kekuasaan. Sementing aku berkuasa, apapun saya lakukan. Bukan. Tetapi untuk menjaga agama dan dunia. Siyaratuddin wa dunya. Nah, lain kan? Kenapa? Karena yang satu berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim, yang satu sekuler habis, menentang gereja. Nih, contoh sederhana. Contoh yang kedua, yang abad sekarang. Itu ada teori yang dari Huntington itu. Huntington. Tahun 1990-an itu membuat tulisan terkait dengan teori tentang benturan peradaban. Benturan peradaban itu berusaha untuk apa istilahnya itu? Menganalisa bahwa sebelum pada zaman dulu, zaman kolonialisme, itu yang terjadi adalah antara negara dengan negara lain itu saling bentrok, rebutan kekuasaan, rebutan politik, kan? Belanda jajah Indonesia, Prancis jajah opor, tapi intinya itu sama-sama inilah, sama-sama ingin berkuasa, sama-sama ingin ekspansi, ya kan? Turki menguasai Eropa Timur, ya kan? Ekspansi. Tapi Eropa gantian menguasai Afrika Utara, menguasai Afrika Timur dan lain sebagainya lah. Semua itu saya ekspansi. Untuk saat ini itu sudah tidak waktunya ekspansi lagi. Ekspansi yang model klasik seperti itu. Meskipun masih dilakukan. Nah, masih di Irak, Afghanistan, sih. Palestina sampai sekarang belum merdeka, nah, tapi Syekh Huntington mengatakan apa?
bahwa saat ini itu akan ada namanya benturan peradaban. Apa itu yang disebut dengan benturan peradaban? Bahwa semua suku bangsa itu punya entitas, punya peradaban, punya budaya, punya sikap. Wong Indonesia kayak unggah-ungguh, sopan santun itu kan. Ada orang barat yo sekono kae lah. Melaku-melaku orang klambi ya biasa ya kan. Ya, bertamu pakai celana pendek ya biasa ya kan. Ya, itu kan karena budaya beda gitu kan. Lain budaya. Lah, di era global seperti sekarang itu yang menjadi gesekan itu sungguhnya bukan hanya terkait dengan politik, tapi gesekan antar budaya. Maka akan ada upaya untuk mendominasikan budaya, terutama budaya Barat. Ketok sekali, kelihatan. Coba saya ini, meskipun orang Islam, kalau di sini nggak terlalu kentara banget yang namanya Coca-Cola. Kalau di Mesir, di Saudi, Coca-Cola ke warning dindi, kayak minuman wajib nih loh. Ini Arab Saudi, ini Arab Masjid Haram itu keluar langsung minum yang Coca-Cola gitu. Maka kalau di Arab ada istilah kau kalah, menjadikan dunia itu Coca-Cola kabeh gitu. KFC. Ya. Jadi kalau berita yang ditonton BBC, ya kan? Kalau musik metal, Metallica kan, Gendeses, sing guys, Newfie guys, Newfie, Sufi Bang Barat itu metal kan? Sekarang hip-hop kan sekarang. Iya, ya kan gitu. Jadi kalau musik apapun yang dari Barat itu dianggap modern kan gitu. Modern, baju sing cumpang camping ya apik modern. Padahal dulu itu yang modern itu justru Timur. Kalau lihat pakaian Barat pernikahan nikah yang putih itu ya, pernikahan nikah itu Arab, itu tradisi Arab itu. Coba aja lihat orang Barat itu kan Romawi, Yunani itu nggak ada kok baju blus putih, nggak ada itu. Itu tradisi dari Arab. Makanya orang kalau lihat para Habib anaknya nikah itu pasti pakai itu tuh. Bukan ikut Barat, itu memang tradisi orang Arab. Tapi sudah pakai toga, pakai jubah. Mana ada orang Barat pakai jubah? Jubah kita tradisi orang Timur Tengah itu dari Andalus. Toga dari Andalus. Ya kan? Jadi dulu itu yang namanya modern itu ya Islam itu, bahkan sama di Prancis itu di museum apa itu, museum apa itu? Ada di universitas tertua di Prancis. Itu juga tertulis Bismillah atau apa itu? Karena kalau ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Islam, ada simbol-simbol Islam itu modern itu loh. Nah, sekarang gantian orang yang di Barat, apapun di Barat modern kan, maju kan, musiknya koyo Barat, pakaiannya koyo Barat. Yang saya heran tuh kadang celana jeans sing sobek-sobek kayak kok larang kira umum. Iya, tapi mah Gumun yang padahal yang ngondewek wis bingsren. Cempal. Nek kono-kono kok larang kira umum piye jen. Kok ono sing tuku, sing gumun iki. ya sing beli itu sebenarnya yang perlu di Iki jen, ana iki ono sing tuku iki. Nah ini jadi berusaha untuk meinternasionalisasikan budaya Barat. Jadi sekarang itu perangnya itu bukan lagi perang senjata saya masih tetap kayak di Timur Tengah ya. Tapi yang paling lebih ngeri itu adalah perang budaya ini. Jadi kita itu akan dibaratkan, kan mudah dengan HP. Setiap orang megang HP, dengan TV, dengan apa itu dicuci otak kita itu secara tidak langsung. Dan diupayakan supaya kita itu lupa dengan Islam, lupa dengan Quran Sunnah. Pokoknya yang penting Barat. Dan itu di kalangan, coba aja kalau kita lihat di TV apa namanya semacam musal-sal ki apa ya, musal-sal ki apa, sinetron dan sebagainya. Itu kan modelnya kan kebarat-baratan ini gitu. Jadi perang budaya. Makanya kenapa kok Barat itu sangat benci Islam, itu bukan hanya karena Islamnya itu sendiri, bukan hanya karena terkait dengan sejarah masa lalu, iya, tetapi lebih dari itu adalah bahwa kita itu termasuk umat Islam, itu termasuk negara penentang budaya Barat yang sangat kuat. Umat Islam itu sangat kuat. Tapi Barat juga ekspansinya juga sangat luar biasa. Nah, ini namanya perang peradaban. Dan nanti itu ada peradaban Islam, Cina, kemudian Amerika Latin dan lain sebagainya. Mereka itu akan oleh Barat akan dibaratkan semuanya. Saudi udah mulai dah. Wah, Saudi
Sekarang Saudi itu depannya kelihatannya ya, tapi dalamnya juga antar pangeran, antar apa, ngeri. Saudi itu lebih ngeri. Seorang khotib imam masjid kalau berani bicara ngeritik pemerintah sekali sedikit aja, besok hilang. Hilang gue nggak laku. Kalau lagu kok hilang nyamannya kok beri sih. Ngeri jadi. Pokoknya berani ngeritik sedikit sih pemerintah hilang. Sudah banyak tokoh apa kiai-kiai yang di Saudi yang tanggapin gara-gara ngeritik kebijakannya MBS. Ya kan? Nah ini Saudi. Mesir itu masih mending. Meskipun diktator Mesir masih mending. Iso media iso muni lah. Muhammad Salah paling iya. Dan Muhammad benar. Salah sama benar kan? Nah ini jadi ada faktor apa nih? Ada implikasinya tadi apa? Akhirnya yang Huntington, kemudian yang Machiavelli. Barat itu ya kalau melihat sesuatu sih penting lihat materi. Duit sih penting. Agama itu entek loh. Jadi sejak tahun 1900-an sejak revolusi Prancis, agama itu belum disingkirkan. Jadi kalau agamanya orang barat itu apa? Yuk duit. Time Ismaili itu. Iya. Agama itu duit. Gereja ke kosong, udah didol. Iya kosong gitu. Agama ini ke duit. Oke saya ateis. Makanya kemudian kenapa kok berani sampai ekspansi ke Irak? Karena di Irak itu ada ladang minyak. Mereka nggak peduli kemudian ekspansi ke Irak yang dibantai ribuan jutaan orang yang mati bergelimpangan sampai embargo PBB dan sebagainya, nggak peduli. Yang penting hancur. Kenapa kok kemudian Suriah dibuat perang saudara? Karena Suriah termasuk negara yang paling ngeyel menentang Barat. Negara yang ngeyel harus dibinasakan. Meskipun kemudian dibuat perang saudara, ada ISIS lah, ada apa macam-macam yang jutaan orang mengungsi. Oh enggak, itu hal biasa bagi Barat. Yang membantai suku aborigin siapa? Barat. Iya. Yang membantai suku Indian siapa di Amerika? Barat. Waktu penjajahan Prancis di Jazair, 2 jutaan orang yang dibantai. Biasa saja menurut mereka itu. Enggak. Tapi ketika umat Islam ada kayak kasus di Ambon namanya kan, kita membela padahal kan kita wah itu melanggar asasi manusia, wah macam-macam. Terkait undang-undang baru yang baru muncul di Indonesia yang kalau orang kumpul-kumpul akan dihukum kan, langsung PBB Amerika turut campur, wah itu melanggar HAM, kayak gitu melanggar. Membantai suku Indian nggak melanggar HAM, membantai aborigin nggak melanggar HAM, itu di Irak, di Suriah, di Afghanistan ini nggak melanggar HAM. Maka ada dualisme pemikiran. Ketika terkait dengan Barat, mereka akan membela habis-habisan. Tapi ketika terkait dengan dunia Timur, maka kemudian muncul istilah dialog peradaban. Dialog peradaban itu berusaha untuk mendialogkan antara Barat dengan dan selain Barat, terutama dunia Islam. Itu banyak tokoh-tokoh yang menggagas, di antaranya adalah Syekh Azhar, kemudian Paus Vatikan, untuk dialog bahwa antara Barat dan non Barat itu sungguhnya kan kita sama. Nggak boleh kemudian yang satu merasa superior, yang lain dianggap inferior. Nggak boleh, semua harus sama. Tetapi Syekh Azhar membuat syarat, kita boleh dialog peradaban, konferensi, apa macam-macam, boleh. Syaratnya satu, bahwa kita semua harus merasa kita itu sama. Kalau Barat itu sudah merasa superior, sama aja bohong. Kalau Barat merasa kita itu paling hebat, ya nggak akan jalan dialog peradaban. Dialog peradaban yang digagas oleh Paus Vatikan dan Azhar itu apa tujuannya? Supaya tidak terjadi pembantaian seperti di Irak, seperti di Suriah, seperti di Afghanistan dan sebagainya, di Libya. Itu tujuan utamanya. Tetapi syaratnya jelas, selama masih ada rasa superior, kebanggaan dengan Barat, dan menganggap Barat itu yang lain itu dianggap sebagai orang yang di bawah Barat, itu, maka itu tidak ada gunanya. Nah ini, jadi di dalam politik ya, di dalam ekonomi ngeri lagi. Karena ekonomi itu yang penting itu duit, maka muncul kemudian liberalisme. Di Indonesia juga sudah serasa banget. Siapa yang punya duit, dia berkuasa. Kapitalis. Oh, yang namanya sistem riba, minjemin, mana duit, mana duit, biasa gitu. Karena dari situ mereka hidup. Duit diputar sini, pinjam ke bank sini pinjam ke sini buat proyek apa, pinjam ke sini. Jadi satu duit itu pinjam puter tuh. Akhirnya apa? Ketika satu bank itu bangkrut, muncullah mati kabeh. Muncullah namanya krisis ekonomi,
kayak tahun 98 krisis ekonomi di Asia, ya kan? ASEAN ya. Krisis semua karena ya model apa namanya? Riba itu saat pinjam saling pinjam, satu mati kabeh. Dan dari pengalaman tahun 98 ternyata yang bank-bank yang paling eksis apa? Bank syariah, bank Islam yang anti riba, yang lebih mengedepankan apa istilahnya itu? Ekonomi produktif, bukan ekonomi yang sifatnya itu hanya fiktif, spekulatif, enggak. Itu yang eksis. Maka kemudian Bank Islam didorong untuk maju, yang kemudian sekarang menjadi BSI ya. Bank Syariah Indonesia disatukan supaya besar. Karena itu penolong Indonesia jika ada krisis. Karena itu yang terbukti waktu krisis itu yang eksis ya Bank Islam. Nah, kan seperti itu. Tapi di dunia global secara umum kapitalisme itu luar biasa. Maka kemudian Fukuyama, salah seorang pemikir Jepang yang dia itu hidup di Amerika, itu mengatakan apa? The end of history. Selesai yang namanya sejarah itu udah habis. Selesai sejarah. Yang menang itu adalah sistem apa? Kapitalisme global saat ini. Itu yang akan menguasai dunia. Sebelumnya ada sosialisme, ada marxisme, udah nggak ada sekarang. Bahkan Cina saja yang dulu itu komunis, sekarang kapitalis juga. Maka benar kata Fukuyama itu the end of history. Selesai dunia dah. Sejarah selesai. Tapi kemudian di daerah barat, di daerah Skotlandia dan sebagainya, mereka mulai mencari ekonomi alternatif. Yang namanya sistem kapitalis itu pasti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kok iso? Wah, sebenarnya modal iso buat macam-macam, bisa ini, bisa macam-macam. Yang miskin harus digusur apa-apa. Penggusuran tapi dianggap sebagai hal yang legal. Mbuh carane piye pokoknya pergi gitu loh. Mbok dengan penipuan, mbok apa sing penting akhirnya umat yang kecil-kecil demo, oh, saya kok di ini kan tanah saya kok digusur. Ah, yang punya duit bisa bayar, ini itu artinya aslinya ini tanah negara. Anda itu tinggal di tanah negara. Lu kabeh iki tanah negara no. Iya, kita nggak punya apa. Kita nggak punya apa kan. Buktinya kita bayar pajak. Ya kan repot itu kan jadinya kan. Ya kayak gitu. Makanya berat itu dalam sistem ekonomi global itu berat. Sing duit sing menang. Maka Cina ya saiki duit ya menang nang Indonesia Raya ke sing nguasai ekonomi ya Cina kabeh. Kalau kita pergi ke Temanggung, di pinggir-pinggir jalan itu tanahnya sekarang udah dikuasai Cina. Kalau ke Kalimantan sana tanah gede-gede itu sudah dipinjam semua. Pinjamnya itu bukan setahun 2 tahun, 100 tahun. Disewa gitu nggak? Sewa. Sewa tapi 100 tahun. Ayo sewa satu lebih. Masih mau nggak ada 14. Wah, itu orang balik. Jadi apa bedanya sama imperialisme kan? Ukuran itu. Presiden. Nah, jadi kayak gitu. Yo bagi mereka nggak istilahnya itu nggak, mereka itu kan agamanya duit. Iya. Jadi nggak malis dakwah kalau istilah orang Mesir itu. Cuek bebek lah mati surga mereka ya dunia, nes mati istilahnya kan ngono. Ngomong senang dunia yo ayo. Maka kemudian ada di barat itu yang pernah dengar istilahnya itu setahun 1000 berapa? 1600-an ya? Yang mengatakan manusia dikerah. Darwin itu pernah mengatakan bagaimana? Ada yang namanya teori seleksi alam. Iya. Seleksi alam itu apa? Bahwa di dalam suatu habitat, dalam suatu komunitas itu kan ada hewan-hewan apa macam-macam. Itu nanti akan ada sesama hewan kan akan saling terekam apa macam-macam lah. Maka yang akan hidup itu yang kuat. Yang lemah ya mati. Nah, teori Darwin itu juga masuk ke ranah politik sekarang ini. Pokoknya negara sing kuat ya sing menang, sing eksis, sing kalah, sing lemah ya minggir. Sama secara sosial juga sama. Sing ekonominya lemah, sing apa ya minggir. Sing duit apa sing dikuasa, gue sing maju kan gitu. Jadi teori Darwin itu secara tidak langsung juga harus diterapkan. Kalau di Barat sudah diterapkan dari dulu, tapi di Indonesia sudah kerasa. Belum nanti muncul Muhammad. Iya. Kapan sudah Muhammad ngeri ya? Teori-teori Barat yang kayak isme kayak individualisme, kayak John Dewey kayak dan lain sebagainya lah.
itu yang menyatakan kita itu ya eksis saya ada ya karena diri saya, bukan karena orang lain. Maka saya harus memikirkan diri saya, bagaimana supaya saya eksis, ya kan? Repot. Nah ini perbedaannya dari Bismillah itu tadi. Mereka itu Tuhan itu nggak ada. Bahkan salah seorang filosof Barat mengatakan Tuhan itu udah mati, udah nggak ada Tuhan itu. Ngapain kita mikir Tuhan? Orang ada gunanya mikir Tuhan ini. Sudah mati. The God is dead, kelas. Tuhan udah mati. Nah, maka ini kita apa namanya yang membedakan kita dengan Barat ya Bismillah tadi itu saya sampaikan. Implikasinya luar biasa dengan Bismillah dan sosialnya. Makanya kalau kita bacanya Muqaddimah Khaldun itu bagus banget. Kita baca bukunya Al-Hakam Sultannya ngomong tentang politik. Yang namanya etika politik dengan agama itu nggak pernah pisah. Kita baca Ihya, luar biasa bagus. Jadi kita itu selalu dikaitkan sama Tuhan terus. Maka semestinya tidak ada di apa namanya pembulian antara siswa dengan guru mesti ini. Kalau di dalam apa manhaj itu apa ya? Di dalam buku diktat sekolahan kita itu juga dicantumkan Bismillah. Bismillah dalam artian mengikatkan materi yang dipelajari, belajar matematik itu tujuannya apa toh, belajar fisika kimia itu tujuannya apa toh, itu dikaitkan sama Allah tuh loh, supaya santri itu, supaya siswa itu belajar itu, saya belajar matematik Bismillah karena Allah Ta'ala moga-moga bermanfaat yang jadi insinyur kan ngono, bukan hanya belajar kayak CPR orang ngerti tujuannya apa kan ngono. Akhirnya munculnya apa? Sekularisasi pendidikan. Kok iso? Ya iso. Teori dari didinggo di sekolahan, ya kan? Teori-teori Barat dipakai di sekolahan. Kalau belajar sosiologi yang muncul ya teori-teori Barat kabeh. Akhirnya ya siswa itu nggak belajar tuh nggak ada apa ya nilai roh Islam itu nggak ada itu loh. Etika Islam itu nggak ada loh. Makanya muncul banyak sekali kemudian tawuran antar pelajar. Nggak pernah terjadi dulu di dunia Islam itu. Antar pesantren tawuran, pesantrennya Ghazali dengan pesantrennya Sopo, ora ono. Saya kira siswa antar SMK tawuran. Dulu pernah terjadi dah. Al-Mu'min dan As-Salam. Muridnya dari sini semua. Sing tawuran nang kene. Tawurannya di sana. Sepak bola. Sepak bola. Ah ini kan soalan itu. Murid membuli gurune ini. Orang zaman biyen kita ngaji taklim mutalim saya kan ngono. Iya. Jadi etika itu selalu ditanamkan kepada siswa, kepada guru, untuk apa kita belajar, mengapa kita belajar. Tuhan itu selalu hadir dimanapun itu, sehingga berpengaruh kepada perilaku kita, perilaku sosialnya, perilaku politiknya, dan lain sebagainya, perilaku ekonominya itu ngaruh semua. Bukan belajar nanti korupsi, kan? Jadi pejabat korupsi, jadi bisnismen ngapusi, tuku mbako ora bayar, ya angel tuh. Aku masalah. Maka dari kesadaran itulah para ulama kita itu selalu menempatkan Bismillah itu di pertama, supaya tidak terjadi seperti di Barat itu. Supaya ketika kita belajar Bismillahirrahmanirrahim, belajar matematik ya, nanti kamu jadi insinyur sing bener. Anda jadi ilmuwan buat bom atom, tapi untuk kemaslahatan umat, bukan untuk ngebom. Wah, tonggone mati dewi. Mati kabeh bareng. Buat pabrik kan, nanti limbahnya atur yang baik, bukan kemudian limbahnya buat beracun opo akhirnya tanggane duwe iwak mati kabeh kan. Jadi semua itu dipertimbangkan melalui maqasid syariah ini, melalui tujuan dasar hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita itu sadar benar dengan Bismillah ini, maka akan terbentuklah masyarakat utama. Kalau di Muhammadiyah namanya apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menciptakan, membentuk masyarakat utama. Itu yang masyarakat utama itu apa? Masyarakat yang sesama masyarakatnya tahu hak, tahu kewajiban, karena ada ikatan kita antara manusia, apa yang kita pelajari dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pikir cukup untuk kita kemudian lanjutkan kepada sesi diskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pas jam 9. Mungkin saya kurang paham atau mungkin teman-teman juga mungkin sama. Kita sering mendengar ketika dulu saya pernah ngaji online tadi ya dengan Kak Nur itu kan beliau menyampaikan bahwa yang pertama kali diajarkan orang tua terhadap anak itu adalah adab. Waktu saya ketika mendengar itu bahasan saya kok justru adab yang diajarkan dulu gitu kan. Kenapa tidak keyakinan kepada Tuhan, bahasanya kita tauhid gitu ya. Ketika tauhidnya tertanam kemudian nanti kuat maka kedepannya kan jadi gampang gitu kan. Tapi juga ini kemudian bergeser ke sini kan memang krisis kita itu untuk orang kita saat ini mungkin termasuk kita tadi ya, di Muhammad itu kan banyak juga orang yang sudah berilmu tadi ya. Tapi terkait dengan adab ini kan kemudian kita kurang. Nah, yang saya tanyakan pemahaman sebenarnya terkait dengan bahwa al ilmu qoblal qauli wal amal. Itu kan juga kalah lagi dengan bahwa ilmu itu sebelumnya adab itu harus lebih dahulu daripada ilmu. Nah, ini pemahaman satu terkait itu, yang kedua adab yang seperti apa tadi yang bisa mengalahkan ilmu, bahasanya seperti itu. Baik, memang banyak sekali para ulama kita yang sering mengatakan al-adab muqaddamun alal ilmi. Akhlak itu harus lebih didahulukan daripada ilmu. Banyak sekali yang para ulama kita mengatakan demikian. Kalau kita melihat bahwa tentang wahyu yang turun fase Mekah dengan Madinah, fase Mekah itu hanya 2. Kalau diglobalkan ya, itu materinya cuma 2. Tauhid sama akhlak. Fase Mekah 13 tahun yuk. Di Madinah 10 tahun. Oke, Mekah apa Madinah? Oke, Mekah. Mekah itu cuma 2. Nek ora tauhid, yo akhlak. Tok kuwi. Dan tauhid itu sebenarnya sederhana, tauhid itu. Tauhid itu intinya cuma la ilaha illallah, menyembah Allah. Simpel banget. Jangan sekutu dengan sesuatu. Intinya cuma itu. Adapun kemudian sholat itu terakhir banget sebelum hijrah. Hukum-hukum fikih lainnya, sistem ekonomi, mudharabah, murabah, musakoh dan sebagainya itu kalau dalam sistem ekonomi Islam ya, ada yang namanya hukum potong tangan kalau yang mencuri, zakat, haji, semua itu di Madinah. Jadi 13 tahun itu akhlak memang. Tauhid iya, tetap, tapi tauhid itu tidak berat-berat amat, bukan tauhid yang filsafat, yang ilmu kalam, itu bukan. Pokoknya sementing madep mantap, bismillah nyembah pengiran, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian tahu yang kewajiban, karena ilmu kan ada 2 itu. Ada yang fardu ain tadi itu, yang seperti saya sampaikan, itu wajib diketahui oleh siapapun. Kalau di dalam fikih disebut dengan al-umuru minatim bidarurah. Perkara prinsip dasar dalam agama yang siapapun tidak boleh tidak tahu. Kalau tidak tahu dosa, apalagi tidak mengamalkan dosa, yaitu sholat, zakat sesuai dengan profesinya. Nek wong tani yo ngerti zakat pertanian, nek pedagang ngerti zakat perdagangan. Nah, istilah ngono lah. Kemudian puasa, haji. Ini setiap muslim wajib tahu. Kedua terkait dengan akhlak. Nek nyolong ke elek, ya kan? Nek ngumpat tanggane ke elek. Nek ngutil ke elek. Nek ngomong jujur ke apik, nek sedekah ke apik. Ini semua orang muslim harus mengetahuinya. Nah, ini kan dasar-dasar ya. Nah, ketika dasar-dasar tahu itu, maka selama 13 tahun di Mekah itu yang dititik beratkan oleh Rasulullah SAW ada terkait akhlak. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, innamabu itu liutamima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan ketika para dai Arab ke Indonesia itu nggak pakai pedang, tapi pakai akhlak. Pakai akhlak. Para pedagang kita itu yang dari Gujarat, yang dari Arab menyebarkan Islam di Indonesia itu tanpa pedang, hanya dengan akhlak. Nah, maka akhlak memang sering dianggap didahulukan dari ilmu, karena jangan sampai orang berilmu tapi nggak berakhlak. Ono ora? Banyak punya ilmu ning. Krisis kita saat ini pendidikan karakter itu. Nah, di Jepang, konon saya belum pernah ke Jepang. Nanti ceritanya mau musim ke Jepang.
kelas 1 loro tuh SD. Tidak ada pelajaran kan? Iya. Iya, hanya itu. Diajak nyebrang jalan piye carane. Diajak macam-macam lah. Pokoknya ono barang jatuh. Punya orang, caranya taruh di mana. Maka di Jepang itu orang kalau ketahuan ngapusi bunuh diri. Malu. Kok iso bunuh diri? Karena kalau ketahuan nipu, ngapusi atau nyolong, itu hidup dia, masa depan dia habis. Dia akan mendapat hukuman sosial. Orang akan ngecap, iki pembohong, iki pembohong. Akhirnya apa? Mau Arab kerja kemanapun, nggak ada yang mau terima. Maka nggak ada korupsi di Jepang. Saya punya teman kemarin dari Jepang, dia memang S2, S3 di Jepang, yang ke pondok, cerita, dia itu punya kacamata ketinggal di kereta. Setelah selesai turun, dia beringat, kacamata ketinggalan. Cuman lapor ke stasiun, dikembalikan ini kacamatanya, masih ada. Teman dia, jaketnya ketinggalan di kereta. Lapor di stasiun ditanyakan, mau diambil di stasiun sana atau di hotel. Kata dia, wah karena saya sibuk, saya mau kemana, masih ada acara, tolong dikirim ke hotel aja. Siap, kirim ke hotel. Sebelum dia sampai hotel, itu jaketnya udah nyampe hotel duluan. Jadi sampai hotel, ini jaket ada ya? Oh iya, nyampe, nggak hilang. Jaket padahal ya tadi. Jaket doang. Apalagi uang berarti ya? Iya, kalau uang jatuh, uang sak bongkok istilahnya jatuh itu paling banter disingkirkan. Tok. Itu nggak ada anak sini yang main ke Jepang itu aja. Duit bongkok itu ya. Singkirkan. Wah, HP singgir ke sing. Nah itu kenapa karakteris yang dibangun. Nah, Indonesia kayak profesor loh. Ini sing korupsi kayak profesor. Iya, Dan. Iya. Sing ngapusi duit negara kayak profesor. Sing ngapusi wong rakyat kayak profesor kan. Karena pinternya itu tanpa adab, nggak punya akhlak. Akhirnya krisis identitas, krisis apa akhlak. Luar biasa. Dan krisis akhlak kita itu udah dari paling bawah sampai paling atas. Paling Arab buat apa-apa kadang ya, nggak semua ya. Kadang dari RT, dari lurah, kecamatan, kabupaten, ya di sebagian tempat. Ya kan, tapi enggak. Tapi banyak itu loh. Yang anggota dewannya, yang menteri-menterinya. Nah, menteri agama berapa yang sudah masuk penjara? Menteri agama loh. Quran saja. Quran aja dikorupsi ya. Di Quran dikorupsi piye? Harusnya lembaga paling bersih lah ya. Iya. Tapi ternyata Menteri Agama itu bahkan kalau dia dibaca dalam sejarah, kementerian pertama yang korup Kementerian Agama. Gimana tahun 1970-an bisa dilihat tuh sejarahnya itu. Ah, ini kan repot. Maka benar ketika para ulama mengatakan akhlak itu didahulukan daripada ilmu. Maka kita harus didik akhlak anak-anak kita, siswa kita, santri kita, mahasiswa kita. Didik akhlak. Saya kadang kalau ke Jogja itu melihat SMA Muhammadiyah, SMK, karena sedih juga itu. Akhlaknya kurang ya. Boncengan ke wadon, pacaran, opo, sopan santune, unggah-ungguhe kurang gitu. Bikin gatel nih. Itu harus di framing sama TV juga. Nah, itu kan ya jangan sampai lah terjadi ya. Kita tapi ya itulah, maka ketika ada pesantren kemudian ngajarin taklim muta'alim, pesantren Muhammadiyah, enggak ada masalah karena itu memang pendidikan karakter di situ. Pendidikan karakter. Bagus lah. Enggak ada masalah itu. Karena itu terkait etika. Nah, itu barangkali ya terkait mengapa kita harus menaruhkan akhlak daripada ilmu. Karena contoh negara lain itu bisa korupsinya bisa bersih, akhlaknya, kejujurannya itu luar biasa. Sampai teman saya itu bilang kekurangan Jepang itu cuma satu, nggak bersahadat kok gitu. Iya. Islam sangat Islami loh. Budayaannya. Iya, jujure, orang ngapusi, orang pokoknya tertipe, on time, luar biasa. Neng ora sahadat gue. Bang bersahadat menguasai peradaban. Ya. Cuma di sana sekarang oke wong tua, anak mudanya sedikit. Sekarang anu Bisa punah, bisa punah. Cross generation kan. Iya. Itu, oke. Silakan jika ada yang tidak tanya lagi. Pokok di anu dulu kita pending dulu. Nenek sudah snack data.